Right here on this bus, line 144, the same route I took every day. Something was about to happen that would change my life forever. Di awal film kita diperlihatkan flashback masa lalu seorang pemuda di masa kecilnya. Pemuda ini hidup sederhana bersama kedua orang tuanya di ladang. Dan pria ini bernama Frank Vega. The simplest things are the best things. Ketika beranjak dewasa, ia menemukan cinta pertamanya, namun kisah cinta mereka harus terpisah. Dengan Vega yang harus mengikuti perang melawan Vietnam. Vega bilang kepada cewek tersebut bahwa setelah perang ia berjanji akan menemuinya kembali. Vega mengikuti perang selama 10 tahun dan setelah perang selesai ia langsung menemui pacarnya yang sudah menunggu. Setelah sampai di rumahnya, Vega dikagetkan dengan pacarnya yang sudah memiliki anak. Vega pun bersedih dan langsung melupakannya. Lalu Vega pun mendaftar di Akademi Kepolisian karena ia merasa sesuai dengan pengalamannya. Tapi sayangnya Vega ditolak. So what type of business experience do you have? Thank you, sir. I appreciate your business. God bless. How are you, sir? Dengan terpaksa, ia harus menjual hotdog untuk membiayai hidupnya. Namun penjualannya tersebut harus terhenti karena Vega kalah saing dengan penjual yang lebih canggih. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan seorang kakek-kakek yang sedang duduk di dalam bis. Dan ternyata ini adalah tokoh utama dalam film ini yang kita ceritakan tadi. Pria ini bernama Frank Vega. Kini dia pun sudah mulai tua. Tiba-tiba muncullah dua pemuda sok jago yaitu Upil dan Ipil. Upil dan Ipil ini mencoba mengusir pria tua dari tempat duduknya. Namun pak tua tersebut menolaknya sambil menamparnya. Seketika si Upil marah dan hendak memukulnya, tapi hal tersebut langsung ditahan oleh Vega. Lalu dia pun menyuruh pergi dua pria tersebut. Upil-Ipil yang mendengarnya langsung marah dan hendak memukul Vega. Vega yang sudah tidak mau berkelahi dan membuat masalah pun dengan terpaksa harus menghajarnya. Ternyata perkelahian tersebut direkam lalu disebarkan ke YouTube dan masuk trending, yang membuat Vega terkenal sampai orang-orang memberi julukan Badas. Tak hanya itu, Vega bersama ibunya dipanggil ke acara TV. Especially at your age. In the weird part, it's taken some getting used to. Now you've been deemed a hero, Mr. Vega. How does that make you feel? 3 bulan kemudian, ibunya Vega meninggal dan sekarang ia cuma punya anjing peliharaannya dan teman perangnya dulu yaitu Klondek yang akan ikut tinggal bersama Vega. Singkat cerita, Vega dan Klondek ngobrol-ngobrol santai sambil ditemani Ciu. Lalu Klondek memberikan sebuah flashdisk kepada Vega. Entah apa isi flashdisk tersebut dan dari mana asalnya, yang pasti flashdisk itu membuat Vega kebingungan. Ketika hendak kembali ke rumah Vega, Klondek dihadang dua orang pria yang bernama Terence dan Sebastian. Sebastian meminta agar Klondek memberikan flashdisk yang sudah diberikan kepada Vega. Lalu Klondek bilang bahwa flashdisk tersebut tidak ada di tangannya. Jawaban tersebut membuat Sebastian marah dan menembak Klondek hingga tewas. Setelah Klondek tewas, mereka berdua pun kabur. Keesokan harinya, Vega dikabarin soal kematian sahabatnya. Lalu ia pergi ke kantor polisi untuk melihat jasad Klondek. Vega meminta agar kasus ini diusut hingga tuntas. Frank Vega, did you sign these releases?
Di malam harinya, Pega dihampirin teman polisinya yang bernama Mr. Washington. Pega pun menanyakan perkembangan masalah kasus pembunuhan Klondike. Lalu Mr. Washington menyuruh Pega untuk bersabar menunggu penyelidikannya. Setelah sekian lama menunggu kasusnya yang tak kunjung tuntas, dia pun pergi ke kantor polisi lagi untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Namun si polisi bilang bahwa kasus tersebut belum ada perkembangan. Di sana Pega juga sempat melihat polisi yang seharusnya bekerja tapi malah main-main gak jelas. Dari sinilah Pega memutuskan untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan sahabatnya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Pertama-tama, dia pergi ke TKP di mana Klondike dibunuh. Lalu ia menganalisa adegan pembunuhan tersebut hingga akhirnya ia menemukan kalung emas milik salah satu pembunuhnya, yaitu Terence. Di kaleng tersebut terdapat foto perempuan di mana itu adalah istri dari Terence. Pega yang tidak mengetahui perempuan di kalung tersebut menanyakan kepada seseorang. Nampaknya orang tersebut mengetahuinya dan ia menunjukkan rumah pemilik kalung tersebut. Sesampainya di sana, Pega memberikan kalung tersebut kepada istrinya Terence. Lalu Pega bertanya, Nosy, but when's the last time you saw him? Playing basketball over at 22nd Street Park. Pega pun langsung menuju lapangan basket tersebut. Di sana Pega bertanya soal keberadaan Terence kepada sekumpulan pria basket. Namun mereka semua hanya menertawakan Pega. Dengan amat terpaksa Pega pun harus melakukannya dengan cara kasar. Setelah terbantai, akhirnya salah satu pria memberitahu di mana Terence. Tapi pria tersebut tidak tahu lokasi tepatnya. Lalu pria tersebut menyuruh Pega untuk bertanya kepada Ronaldo, yang mana dia berada di apartemennya. Karena Ronaldo yang mengetahui banyak soal Terence. Sesampainya di apartemen Ronaldo, ternyata si Ronaldo ini sedang enak-enaknya nyeruput susu murni. Lalu Ronaldo pun hendak melawan Pega, tapi mereka pun dengan mudah dikalahkan oleh Pega. Pega menyuruh Ronaldo untuk memberitahu lokasi Terence dengan ancaman akan menjatuhkannya ke bawah. Karena takut, akhirnya Ronaldo pun bilang bahwa Terence berada di rumah selingkuhannya yang bernama Tania. Scene pun berganti di mana terdapat pria botak dan pria memakai jas sedang ngobrol. Nah, si botak ini adalah bos preman jalanan sekaligus bos dari Terence yang bernama Venter. Sedangkan pria yang berjas ini adalah calon wali kota. Mereka berdua sedang mengobrol tentang flashdisk yang sekarang ada di tangan Pega. Ternyata flashdisk itu berisi tentang keburukan-keburukan calon wali kota tersebut. Lalu calon wali kota itu menyuruh Venter untuk menemukan flashdisk tadi sebelum pemilu berlangsung. Di sini juga terungkap bahwa Klondike pernah menjadi anak buah Venter bersama Terence. Namun ia berkhianat dan mencuri flashdisk tersebut. Adegan pun berpindah ke Pega yang meminta tolong tetangganya, yaitu seorang bocah bernama Martin, untuk membuka isi flashdisk tersebut. Di dalam flashdisk tersebut terdapat nama Venter yang membuat Pega bingung siapa Venter sebenarnya. Di malam hari Pega sedang membuntuti Tania yang baru pulang kerja. Setelah sampai di rumah Tania, Pega bingung mau masuk ke rumahnya lewat bagian mana. Dan tiba-tiba seorang memergokinya dan ternyata orang tersebut merupakan tetangga dari Tania dan ia mengira Pega akan mencuri. Setelah orang itu mengetahui kalau itu adalah Badas, ia justru memberitahu Pega bahwa Tania tidak pernah mengunci pintu belakang. Setelah masuk, ia pun kaget karena melihat Terence yang akan melakukan hal tak senonoh. Seketika Pega pun menginterogasi Terence dan menanyakan siapa dalang dari semua ini. Tapi Terence tidak mau mengatakannya. Lalu Pega memasukkan tangan Terence ke lubang penghancur sampah. Setelah mengalami kesakitan, akhirnya Terence pun bilang bahwa ia disuruh oleh Venter. Ia juga memberitahu bahwa Venter berada di suatu tempat. Your wife's got a message for you. Say go fuck yourself. I want to thank you for giving me a hand.
Keesokan paginya ketika Pega sedang berjalan, ia mendengar tetangganya yang sedang bertengkar, di mana mereka adalah orang tua dari si Martin. Lalu Pega mencoba melerai, tapi si ayah Martin tidak terima. Lalu ayahnya Martin pun pergi meninggalkan istrinya. Sebagai ucapan terima kasih, ibunya Martin yang bernama Jenny mengajak Pega untuk makan bersama di belakang rumahnya. Namun Pega pamit pulang terlebih dahulu untuk mandi, dan setelah selesai mandi ia langsung menuju rumahnya Jenny. Ketika sedang makan masakan dari Jenny, ia teringat dengan masakan ibunya. Thank you so much. Actually cook for someone who appreciates it. Scene pun berganti ke Mr. Washington yang sedang bermain hago. Lalu datanglah Pega yang memberikan flashdisk tersebut. Mr. Washington pun bertanya apa isi dari flashdisk ini. Pega bilang bahwa isi flashdisk tersebut yang membuat Klondike terbunuh. Lalu Pega berpamitan untuk menyelesaikan urusannya. Setelah itu ia pergi untuk menemui Panther. Sesampainya di dalam, ia langsung disambut oleh Panther yang sudah menunggunya. Lalu Panther meminta Pega untuk menyerahkan flashdisk tersebut. Setelah Pega dilumpuhkan, ia diikat di kursi dan terdapat sengatan listrik di dadanya. Panther pun memaksa Pega untuk memberitahu di mana flashdisk tersebut, tapi Pega enggan menjawabnya. Hal tersebut membuat Panther marah dan menyuruh anak buahnya untuk memaksimalkan sengatan listrik. Lalu Panther mengambil dompet Pega. Dari situ Panther mengetahui bahwa Pega mempunyai pacar yaitu Jenny. Sontak Panther pun akan pergi menemui Jenny untuk dijadikan tawanan. Singkat cerita, Pega berhasil lepas dari ikatannya. Lalu ia pun melempar korek api ke beberapa drum minyak yang mengakibatkan ledakan. Nampaknya Pega masih bisa berdiri lalu mengejar Panther. Panther yang sudah sampai duluan akan menculik Jenny. Tiba-tiba Pega datang dan terjadilah pertarungan. Pega yang sudah terpojok dibantu oleh Jenny. Lalu Pega pun membalikan keadaan dan akhirnya Panther pun bisa dikalahkan. Di akhir film, Pega dianggap sebagai kepala kepolisian karena berkat jasa-jasanya dalam memberantas kejahatan dan membongkar keburukan calon wali kota. Lalu Pega, Jenny, dan Martin hidup bahagia. Vega was appointed head of community outreach and will begin. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menghibur. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.